Kembali lagi di The Movie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Hide and Seek. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel The Movie. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keceriaan antara ibu dan anak di sebuah taman. Dan anak itu bernama Emily dan ibunya bernama Allison. Lalu tak lama ayah Emily datang menghampiri mereka. Ia bernama David. Dan David adalah seorang psikolog. Could I do this? You know where I was? Not a clue. Lalu di malam harinya ketika sebelum tidur, Allison menghampiri Emily di kamarnya. Dan Allison berkata dengan lembut bahwa ia mencintai Emily melebihi apapun di dunia ini. Lalu Allison pun langsung mencium putrinya itu. I love you more than anything else in the world. Lalu David di kamarnya menanyakan keadaan Allison yang ternyata Allison mengidap suatu penyakit. You coming to bed? In a little while. Some things are beyond therapy, David. Lalu di tengah malamnya tepat di jam 2:06 David terbangun karena mimpinya. Di mimpi itu David sedang berada di pesta malam tahun baru. Lalu ketika bangun mengetahui Allison yang sudah tidak ada di kasurnya, David langsung mencarinya keluar kamar. Sampai David terhenti di depan pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Dan ketika dilihat, ya, ternyata Allison sudah tak sadarkan diri di dalam bathtub sambil berendam air yang sudah berwarna merah. Melihat itu David pun syok. Dan ternyata Emily juga melihat kejadian itu dari belakang, yang membuatnya menjadi trauma. Lalu setelah kejadian kematian ibunya, Emily harus dirawat di rumah sakit khusus anak di pusat kota New York. Emily yang usianya bahkan baru 9 tahun harus menghadapi kejadian tragis dalam hidupnya. Di sana David berbincang dengan teman psikolognya yang bernama Catherine. Dan David menyatakan bahwa ia menyesali kelalaiannya karena tidak menyadari tanda-tanda keinginan bunuh yang ditunjukkan oleh istrinya. Lalu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang dialami oleh Allison. Sekarang melihat kondisi Emily yang telah trauma, David memutuskan untuk membawa Emily pindah rumah ke kota lain di bagian utara. David berpikir dengan mengenalkan Emily dengan lingkungan baru, Emily bisa lebih cepat pulih dari traumanya. Yang daripada bertahan hidup di rumah mereka dengan segala kenangan yang mungkin akan memperburuk keadaan mental Emily. I could have prevented it. David, it's not your fault. When she stays here, works through this. Oh, here she's flooded with memories. It's only an hour away. Sebelum pergi, Catherine memberikan Emily sebuah kotak musik dan berkata ketika ia seusia Emily, ibunya juga memberikan kotak musik. Lalu kapanpun Catherine merasa sedih, Catherine akan selalu membuka kotak musik itu, lalu kesedihannya pun akan menghilang. Namun Emily tidak banyak bicara. Ia hanya menanggapi Catherine dengan senyuman kecilnya dan lalu memeluk Catherine. Give me a hug. Lalu kemudian David dan Emily serta kucing peliharaan mereka menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk menuju Woodland, yaitu tempat tinggal baru mereka. Setibanya mereka di depan rumah barunya, mereka langsung disambut oleh 2 orang pria. Mereka adalah Tuan Haskin, penjual rumah itu, dan Heather, seorang sheriff setempat yang membantu mengecek rumah tersebut. Lalu Tuan Haskin menjelaskan bahwa Woodland ternyata masih kota kecil dan orang yang tinggal di sana juga tidak terlalu banyak. Jadi memang sedikit sepi untuk di daerah itu. Lalu ketika David sedang melihat-lihat kondisi sekitar bersama Haskin dan Heather, ia menyadari jika Emily tidak ada bersama mereka. If you'd like to do the honors, let Dr. Calloway and Which key? Did you see where my daughter went?
David yang sedikit panik langsung mencari Emily dan tak lama mereka menemukan Emily, namun terlihat Emily sedang terdiam sambil melihat ke arah hutan dekat danau. Lalu tatapannya agak kosong yang sepertinya Emily melihat sesuatu yang mungkin tidak mereka lihat, dan kejadian itu membuat David sedikit merasa aneh. Lalu di malam harinya ketika di meja makan terlihat Emily sama sekali tidak bersemangat atau ceria. Dan Emily tidak peduli ketika David berusaha menghiburnya dan memberikan perhatian kepadanya. Dan Emily malah berkata bahwa ia ingin tidur ke kamarnya. I like to go to bed now. I'll come up and kiss you goodnight. Dan ketika akan tidur, David memberikan Emily sebuah buku harian dan berkata bahwa Emily bisa memulai menulis perasaan dan semua pikirannya di buku itu. Namun Emily hanya terdiam. Lalu di keesokan harinya, saat David sibuk membereskan barang-barang dan menatanya, ia tidak menyadari jika Emily sedang bermain di luar dan menjelajah jauh sampai masuk ke dalam hutan. Dan Emily di sana menemukan sebuah gua. Tak ada yang tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh Emily di sana. Lalu David yang mengetahui Emily tidak ada di rumahnya, ia pun langsung mencari Emily. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang ternyata tetangga sebelah rumah David. Ia bernama Laura. Laura di sana memberikan bingkisan kepada David. Namun tiba-tiba Emily muncul dan Laura pun menyapanya. Namun Emily hanya terdiam tanpa berkata apa-apa. I didn't even realize anyone else lived up here. Well, it does get pretty quiet. Oh, this is my daughter, Emily. Emily, say hello to Laura. It's going to be a real treat having both of you here. Joy. Thank you. Sit aside. Lalu scene beralih ke David yang sedang mengisi bensin. Di sana David tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth yang sedang menjaga anak kakaknya yang seumuran dengan Emily. Saat itu David berpikir akan baik bagi Emily jika ia memiliki teman baru dari keponakan Elizabeth yang bernama Amy, yang mungkin bisa menjadi teman baru pertama Emily. Lalu di malam harinya sebelum tidur seperti biasa David menemui Emily dan bertanya di mana boneka kesayangan Emily. Dan Emily menjawab bahwa ia sudah tidak menyukai boneka itu. Dan Emily bercerita kepada David jika sebenarnya dia sudah memiliki teman baru yang bernama Charlie. Mendengar itu, David segera menyadari jika Charlie yang dimaksud Emily adalah teman imajinasinya. If he's not a doll, then who is he? He doesn't want me to talk about him. He told me to call him Charlie. Charlie, oh, that's an interesting name. It was before that. Before that, huh? Setelah itu, David membicarakan hal tersebut kepada Catherine melalui telepon. Dan Catherine menyarankan agar David lebih menghabiskan banyak waktu dan bersenang-senang dengan Amy. Don't forget, I'm the one who taught you that stuff. As a matter of fact, you did, yes. Setelah menelpon, David membuang sampah ke depan. Dan di tempat sampah, ia melihat bahwa boneka kesayangan Emily ternyata berada di tempat sampah dengan bentuk yang sudah rusak. Di pagi harinya, David mengikuti saran dari Catherine dengan mengajak Emily memancing di danau dekat rumahnya. Namun perilaku Emily sedikit berubah. Ia terlihat jauh lebih berani saat menyakiti hewan dan seolah terbiasa dengan hal tersebut. Emily, we have bait. Dan kegiatan memancing itu pun tidak terlalu berarti bagi Emily. Lalu ketika makan malam, David berbincang dengan Emily dan David bertanya mengenai keberadaan Charlie. Lalu Emily mengatakan kepada ayahnya jika Charlie lebih menyenangkan sebab sikap Charlie seperti ibunya yang sudah meninggal. Mendengar itu, David hanya bisa terdiam mendengarkan pernyataan dari putrinya. Sebelum tidur, David mencoba membuka jendela kamar Emily, namun jendela itu macet dan sulit untuk dibuka. It's okay, Daddy. Di tengah malamnya, David tiba-tiba bermimpi mengenai pesta malam tahun baru yang menjadi malam terakhir ia bersama Allison. Ia terbangun karena mimpi itu dan menemukan jika ia terbangun di waktu yang sama dengan waktu di mana David menemukan Allison bunuh diri, yaitu di jam 2:06. Lalu David seolah mengulang kejadian. Saat itu David pergi keluar kamar dan menemukan pintu kamar mandi terbuka. Ada cahaya yang terlihat di sana dan ketika David memasukinya, lilin-lilin menyala. Dan di samping bathtub dan tertulis, "Kau membiarkannya mati," dan ditulis menggunakan krayon berwarna merah.
Lalu David menoleh ke arah pintu dan Emily ternyata sudah berdiri di sana dengan pandangan datar. Saat itu David berpikir kalau yang dilihatnya di kamar mandi adalah ulah dari Emily. Namun putrinya membantah dan mengatakan jika Charlie lah yang melakukannya. Perilaku Emily ini benar-benar membuat David cemas. Ia terus menceritakannya kepada Catherine. Catherine mengatakan jika memang cukup wajar hal tersebut terjadi setelah peristiwa yang telah dilalui oleh Emily, dan Catherine sejauh ini hanya bisa menenangkan David dan menyarankan agar ia memanfaatkan keberadaan Charlie atau teman imajinasi Emily untuk mendekati Emily lagi. Sebenarnya David sedikit bingung harus bertindak bagaimana untuk menangani putrinya itu. Saran Catherine untuk memanfaatkan Charlie seperti bukan ide yang bagus. Jadi David mencoba cara lain dengan mengundang Elizabeth dan Amy untuk main ke rumahnya, supaya Emily memiliki teman yang lebih nyata. Hi. Hi, Amy. Elizabeth dan Amy pun datang ke rumah David dan Emily menyambutnya dengan senyuman dingin. This is Elizabeth. Hi, Emily. Emily. This is Amy. Hi. Hi. Di ruang tamu, Elizabeth dan David berbincang, sedangkan Emily dan Amy bermain di kamar. Lalu Emily memperkenalkan bonekanya kepada Emily. Boneka itu bernama Penelope. Namun Emily malah menghancurkan boneka milik Amy dan mengatakan jika Amy tidak seharusnya berada di rumahnya karena ia bisa saja terluka. Lalu tidak lama setelah itu, Amy langsung mengajak Elizabeth untuk pulang. Ia mungkin tidak akan ingin bermain lagi dengan Emily. So you have my number. Okay, bye. Bye. Setelah kepulangan Elizabeth dan Amy, Emily mengatakan dengan tegas kepada ayahnya jika ia tidak mau punya teman lagi selain Charlie. Di saat David berada di dapur, ia melihat Emily sedang bermain di halaman depan rumahnya bersama seorang pria. Pria itu bernama Steven, yang ternyata Steven adalah suami dari Laura. Steven sempat mengatakan bahwa David sangat beruntung memiliki putri yang cantik. Mendengar itu, David sedikit merasa aneh, dan David langsung mengajak Emily untuk masuk ke dalam rumah. You're very lucky to have such a beautiful daughter. Lalu di dalam rumah, David langsung mengingatkan Emily untuk tidak berbicara dengan orang asing. Namun Emily menjawab jika Steven adalah tetangga mereka. Lalu Emily pergi meninggalkan David. Semenjak saat itulah dari waktu ke waktu sikap Emily semakin berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikan ayahnya sendiri. Gadis kecil yang trauma ini justru semakin tenggelam dalam dunia imajinasinya yang gelap dan berbahaya. Malam harinya David melihat Emily tertawa-tawa sendirian di kamarnya. David yang melihat itu langsung menanyakan apakah Charlie sedang berada di sana. Lalu Emily menjawab bahwa Charlie baru saja pergi melewati jendela yang sudah terbuka. Melihat itu David terlihat kaget. Dikarenakan ketika kemarin ia membuka jendela dan jendela itu sama sekali tidak bisa terbuka. Namun sekarang jendela itu sudah terbuka lebar. Did you open that? I thought you did. Lalu David memberitahu Emily bahwa ia ingin bertemu dengan Charlie. Namun Emily berkata bahwa David tidak bisa bertemu dengan Charlie dikarenakan Charlie tidak menyukai keberadaan ayahnya. Di malam berikutnya, Emily sedang bermain petak umpet bersama sosok Charlie. Emily mencari sampai turun ke ruang basement. Lalu tiba-tiba Emily berteriak histeris ketika listrik tiba-tiba padam. Now come out wherever you are. David yang mendengar teriakan Emily, ia pun panik lalu segera mencarinya dan menemukan Emily tampak syok di sudut basement. Emily, talk to me. He was hiding. Who was hiding? Di pagi harinya Laura berkunjung ke rumah David. Maksud kedatangannya ke sana yaitu Laura ingin meminta maaf soal Steven yang mengajak bermain Emily. Hal itu mungkin membuat David sedikit khawatir. Laura juga mengatakan bahwa Steven tidak berbahaya dan tidak akan melakukan hal buruk terhadap Emily. Laura mengungkapkan bahwa mereka ternyata baru saja kehilangan anaknya dan Emily terkadang mengingatkan mereka terhadap mendiang anaknya itu. Mendengar itu David hanya terdiam.
Lalu di malam harinya, Elizabeth datang untuk makan malam bersama mereka. Elizabeth membawakan hadiah untuk Emily. Lalu di sini terlihat kedekatan antara Laura dan David saat menyiapkan makanan untuk makan malam. Namun tiba-tiba Emily datang dengan berdandan menggunakan barang-barang serta baju milik mendiang ibunya. Don't you like it? Not for dinner, no. Lalu saat makan malam berlangsung, Emily menunjukkan ketidaksukaannya dengan keberadaan Elizabeth di rumahnya. Dan Emily bertindak kasar dengan membuang buku-buku pemberian Elizabeth di depannya. Di sana Emily berpikir jika Elizabeth ingin merebut ayahnya dari sang ibu. David tidak bisa menahan rasa kesalnya dan menyuruh Emily agar masuk ke dalam kamarnya. Who's Charlie? Oh, he's her imaginary friend. Lalu di tengah malamnya, tepat di jam 2:06 pagi, David terbangun karena mimpi yang berulang itu. Dan lagi-lagi ia menemukan hal buruk di bathtub kamar mandinya. Sekarang kucing peliharaan keluarganya tewas dan tenggelam di sana. David langsung tahu jika Emily lah yang melakukannya. Namun, lagi-lagi Emily bersembunyi di balik nama Charlie. Hal mengerikan ini benar-benar membuat David semakin ketakutan dengan kondisi anaknya. David pun pergi ke dapur untuk menenangkan diri sebelum mengubur kucing peliharaannya di halaman rumah. Namun tiba-tiba David menemukan Tuan Haskin yang sedang mengintip di celah bawah pintu. Di sana Tuan Haskin memberikan sebuah kunci pintu dan mengatakan bahwa dia besok akan pergi bersama istrinya ke Kanada. Jadi dia mengantarkan kunci itu saat sudah larut malam seperti ini. Di sini David mulai mencurigai Tuan Haskin bahwa kejadian-kejadian aneh di rumah mereka adalah ulah perbuatan dari Tuan Haskin. Di pagi harinya saat sarapan, lagi-lagi David membicarakan masalah mengenai keberadaan Charlie kepada Emily. Ia berkata ingin menemui Charlie. Kali ini Emily menunjukkan lewat gambar yang ada di kamarnya. Gambar yang Emily buat sendiri di mana ada sosok Charlie, dirinya dan sang ibu. Dan Emily sekali lagi mengatakan kepada ayahnya jika Charlie tidak ingin bertemu dengan David. Dan juga Charlie tidak mau melihat David bahagia. Ayahnya itu harus menderita seperti yang dirasakan oleh ibunya. Mendengar penjelasan Emily, David di titik ini merasa sudah tidak mampu lagi menangani Emily sendirian. Jadi ia pun memberitahu Catherine untuk datang dan agar Catherine bisa berbicara dengan Emily dan membuat putrinya itu mau bercerita mengenai sosok Charlie. Dan benar saja, di saat Catherine dan Emily berbincang, Emily jauh lebih terbuka dengan Catherine mengenai sosok Charlie. Emily bahkan mengungkapkan jika ia dan Charlie sedang bekerja sama membuat ayahnya sedih dan mengungkapkan bahwa Charlie tidak mengizinkan Catherine untuk ikut campur dalam urusan mereka. Mendengar pengakuan tersebut, kecemasan timbul di kepala Catherine. Ia langsung meminta izin kepada David agar diperbolehkan membawa Emily kembali ke rumah sakit untuk sementara waktu, supaya kondisi psikologis Emily bisa dievaluasi. Lalu David pun memperbolehkannya membawa Emily selama 2 minggu untuk melihat apakah ada perkembangan atau tidak. Sebelumnya David sempat melihat buku harian yang diberikannya untuk Emily, di mana sekarang sudah berisi gambar kejadian kematian ibunya. Peristiwa itu ternyata benar-benar sangat membekas di ingatan Emily yang mengubah seluruh hidupnya. Dan cara ia memandang sang ayah, banyak perubahan yang terjadi pelan-pelan dengan perilaku Emily. Bukannya perubahan yang baik, namun malah perubahan buruk, dan ini membuat David semakin cemas. Lalu setelah itu, David melihat Laura dan Steven dari teropong. Terlihat mereka sedang bertengkar. David yang melihat mereka bertengkar dan hal ini mendorong David untuk bersimpati kepada keluarga tersebut. Lalu di keesokan harinya, David yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan tetangganya itu tiba-tiba datang membawa bingkisan dan Laura mengajak David masuk ke dalam rumah. Lalu di dalam rumah, David melihat banyak mainan anak kecil. Dan David melihat album foto terlihat mendiang anak mereka yang ternyata meninggal dikarenakan penyakit kanker. Lalu mereka berbincang. Laura yang tak bisa menahan kesedihannya langsung menangis sambil memeluk boneka anaknya. Lalu David yang seorang psikolog melihat itu langsung menawarkan diri untuk mendengarkan curahan hati dari Laura. Namun sayangnya meski sangat bersedih tapi Laura tidak bisa bercerita banyak kepada David. Laura malah menyuruh David untuk pulang.
Dan di hari yang sama, sekitar di sore hari, Elizabeth datang berkunjung tanpa memberitahu terlebih dahulu. David tidak mengetahui kedatangannya karena ia sedang bekerja dan menutup telinganya menggunakan headphone. Yang dikarenakan hujan, Elizabeth pun langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Emily. Lalu Elizabeth memutuskan pergi ke kamar Emily dan berbicara dengan gadis itu dan meminta maaf dengan memberikan Emily bunga favoritnya. Elizabeth mengatakan mungkin karena kehadirannya di tengah-tengah mereka mengganggu kenyamanan Emily. Lalu Elizabeth ingin berdamai dengan menjadi teman untuk Emily. Lalu kesempatan itu diambil oleh Emily dengan mengajak Elizabeth untuk bermain petak umpet. Lalu Elizabeth mengatakan, tidakkah mereka berdua membutuhkan orang lain lagi untuk bermain? Lalu dengan nada dingin Emily menjawab dia sedang bersembunyi. Bingung dengan jawaban itu, Elizabeth bertanya lagi siapa yang sedang bersembunyi. Lalu Emily langsung menjawab, Charlie. Mendengar itu Elizabeth pun bertanya di mana Charlie bersembunyi dan Emily melihat ke arah lemari. Namun ketika Elizabeth membuka lemarinya, ya ia tampak sangat kaget dan terdorong mundur hingga terjatuh keluar jendela hingga kemungkinan Elizabeth tewas. Come out wherever you are. Namun anehnya ketika David tersadar dari tidurnya di ruangan kerja, ia melihat Emily dan jendela kamarnya pecah. Dan David tidak menemukan keberadaan Elizabeth di sana. Dan tidak lama kemudian bel rumah berbunyi. Dan ternyata polisi datang mencari Elizabeth dikarenakan melihat mobilnya yang hancur di tepian jalan. Lalu David mengaku tidak tahu karena ia memang tidak mengetahui apapun mengenai Elizabeth. Dan mengatakan bahwa dirinya baru terbangun dari tidurnya dan bahkan belum mampu mencerna dengan baik apa yang terjadi di rumahnya. Namun sesaat setelah polisi itu pergi, David terburu-buru naik ke lantai atas dan bertanya kepada Emily mengenai Elizabeth. Wajah Emily sudah berurai air mata. Ia memberitahu David di mana lokasi Elizabeth yang ternyata sudah dipindahkan ke kamar mandi. Yang kini penuh dengan darah, mirip seperti kondisi Allison saat meninggal. Jelas saja David panik melihatnya, ia pun membawa putrinya ke kamar dan bertanya siapa yang melakukan itu. Namun lagi-lagi Emily mengatakan jika itu adalah perbuatan dari Charlie. Di sana David terus mendesak agar Emily memberitahukan siapa Charlie sebenarnya. Namun Emily tidak bisa mengatakannya seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tidak memberitahu ayahnya. Emily hanya mengatakan kepada David jika Charlie memaksanya untuk membantu memindahkan tubuh Elizabeth. Mendengar itu David berpikir jika semua ini pasti bukan perbuatan Emily dan pasti ada orang lain di balik ini semua. Yang dikarenakan tidak mungkin putrinya bisa memindahkan tubuh Elizabeth sendirian. Jadi setelah mengunci Emily di dalam kamarnya sendiri, David mencoba untuk mencari jalan keluar dan menenangkan diri di ruangan kerja. Namun di sisi lain seseorang yang sepertinya sosok Charlie telah membebaskan Emily dari kamarnya dan membuat gadis tersebut memiliki kesempatan untuk menelpon Catherine. Lalu Emily meminta bantuan agar diselamatkan dari Charlie. Ketika David keluar dari ruangan kerjanya, ia menemukan jasad Elizabeth sudah menghilang dari bathtub. Lalu Emily berkata, jika Charlie telah membawanya pergi dan ayahnya tidak mungkin bisa menemukan Charlie. David tidak mau mendengarkannya, ia pergi keluar rumah sambil membawa pisau. Lalu saat di luar, ia pun bertemu dengan Steven. Lalu mencurigai dan mengira jika Steven adalah Charlie. Jadi ia langsung menyerang Steven dengan pisaunya. Setelah itu David yang masuk ke dalam rumah langsung meninggalkan Steven di luar. Namun Steven tetap mencoba masuk ke dalam rumah. Setelah situasi sudah aman, David langsung menenangkan Emily yang sedang ketakutan. Nah di saat itulah David menyadari sesuatu. Ia melihat ke sebuah ruangan dan menemukan fakta. Yang bahwa meskipun selama ini ia berada di ruang kerjanya, namun ia tidak pernah membongkar kardus-kardus barang pindahannya. Dan beserta peralatan kerjanya yang masih di dalam kardus, dan ternyata terungkaplah di sini bahwa David memiliki kepribadian ganda dan juga gangguan mental disosiatif, yaitu di mana kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan terputusnya hubungan antara pikiran, ingatan, perasaan, tindakan, dan identitas diri. Hal itu dikarenakan oleh penderitanya mengalami trauma hebat di masa lalu dan penderita merasa terlepas dari dirinya sendiri atau kenyataan yang sebenarnya. Dan Charlie bukanlah teman imajinasi dari Amy, melainkan dirinya sendiri dalam kepribadian yang lain. Setiap kali Charlie muncul, maka David merasa seolah ia tertidur di ruangan kerjanya.
Tidak hanya itu, David juga akhirnya ingat jika saat pesta malam tahun baru sebelum kematian istrinya itu, ia telah memergoki Allison yang berselingkuh, dan disitulah karena sakit hati David berencana menghabisi Allison. Dan Charlie sebenarnya muncul sebagai respon dan ekspresi dari kemarahan David. Kepribadian inilah yang membuat David mampu berbuat jahat bahkan hingga berani membunuh seseorang. Jadi kematian Allison bukanlah bunuh diri, melainkan perbuatan David sendiri saat ia tidak sadar sedang dikuasai oleh Charlie. Hanya Emily yang tahu tentang kepribadian ganda ayahnya, tetapi ia tidak berani mengatakan kepada siapapun dikarenakan Emily yang belum yakin kepribadian mana yang telah membunuh ibunya. Hingga akhirnya Emily sadar jika kepribadian Charlie lah yang melakukan selama ini. Sayang sekali ketika David sadar kalau ia memiliki kepribadian ganda, ia tidak bisa mengendalikan dirinya hingga kembali dikuasai oleh Charlie. Tindakan brutal David dalam kepribadian Charlie akhirnya membuat David merenggut satu nyawa lagi, yaitu Sheriff Hoover. Yang dimana ternyata tadi Steven melaporkan kejadian tadi kepada Sheriff, dan saat itu ia ingin menyelidiki laporan dari Steven bahwa Emily sedang berada dalam bahaya. Emily? Hey, where's your dad? Marco. Hello? Hold on. Di saat Charlie menyeret jasad Hoover ke basement, Emily berusaha menguncinya dan berniat kabur untuk mencari perlindungan. Namun Charlie tidak semudah itu dikalahkan. Ia berhasil keluar dari basement dan justru mengejar Emily untuk bermain petak umpet lagi. Dan kali ini mungkin jika Emily ditemukan, ia akan dibunuh juga oleh ayahnya sendiri. Dan tidak lama setelah itu Catherine datang. Ia belum mengetahui jika David memiliki kepribadian ganda. Jadi tanpa bersikap waspada dan tidak mengantisipasi penyerangan, ketika David muncul, Catherine bersikap tenang. Dan kemudian ia diserang dan didorong hingga jatuh ke basement. David pun langsung menguncinya dari luar. Catherine benar-benar shock ketika menemukan mayat Sheriff. Ia masih tidak paham dengan apa yang terjadi, namun sekarang Catherine menyadari jika Emily berada dalam bahaya. Lalu Catherine berusaha mengambil pistol dari saku Sheriff ketika Sheriff ternyata masih hidup, namun ia sekarat. Sementara itu di lantai atas, Emily sedang berjuang menyelamatkan dirinya dengan melarikan diri ke gua tempat dia pertama kali bertemu dengan sosok Charlie. Lalu Catherine yang telah berhasil keluar dari basement sambil membawa pistol segera mengejar Charlie yang menyusul Emily ke gua. Ketika jarak Charlie dan Emily yang bersembunyi semakin dekat, Catherine datang tepat waktu. Ia masuk ke gua karena mendengar suara kotak musik yang diberikan kepada Emily. Lalu Catherine berhadapan dengan Charlie yang berpura-pura menjadi David. Ia lengah sehingga membuat Charlie menyerangnya lagi untuk kedua kalinya. Di sini Charlie ingin membunuhnya, untungnya Emily berteriak dan menghentikan serangan itu. Emily kali ini memohon agar Charlie tidak membunuh Catherine karena hanya dirinya yang tersisa sebagai teman. Ia mulai meninggalkan Catherine dan mendekati Emily. Ketika itu Catherine punya kesempatan untuk mengambil pistolnya yang terjatuh, dan tanpa berpikir lagi Catherine langsung menembak Charlie. Dan hal itu membunuh Charlie dan juga David, dan David pun tewas. Setelah kejadian tragis yang sangat traumatis itu, Emily yang kini tidak punya orang tua dirawat oleh Catherine. Emily memulai hidup barunya, bersiap untuk bersekolah, dan keceriaannya pun kembali saat itu juga. Namun gambar Emily yang terlihat kemudian menunjukkan dirinya memiliki dua kepala, dan kemungkinan besar juga memberikan petunjuk jika Emily memiliki gangguan identitas ganda seperti yang terjadi kepada ayahnya. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Hide and Seek. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel Zamovie supaya channel ini lebih berkembang. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.